yang paling rendah ya. Beda tinggi sama ketum. Bukan ini ya. Bukan panjangnya, turunnya gitu. Alhamdulillah. Masih ingat saya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Izinkan saya selaku orang tua dan orang yang sangat setia dan mencintai Partai Demokrat sampai kapanpun, untuk menyampaikan perasaan, isi hati, dan pikiran-pikiran saya kepada saudara semua dan kader Demokrat dimanapun berada, agar perjuangan Partai Demokrat ke depan mendapatkan kekuatan, jalan, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Demokrat beserta para kadernya memiliki masa depan yang lebih indah dan lebih baik. Saya mulai dari kembali rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hingga saat ini dan insya Allah selamanya, Partai Demokrat akan tetap tegak berdiri dan terus berbuat untuk negara dan untuk rakyat yang sama-sama kita cintai. Sama dengan Ketua Umum tadi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Demokrat yang masih tetap setia, tetap teguh, dan terus berjuang untuk negara yang kita cintai, untuk partai yang kita banggakan. Meskipun tantangan sering sangat berat dalam mengarungi kehidupan partai kita yang juga sering mengalami pasang dan surut. Tadi Bung Agus Harimurti Yudhoyono, pimpinan partai kita, telah melakukan refleksi perjalanan Partai Demokrat. Saya setuju dan menggarisbawahi bahwa 10 tahun terakhir partai kita 2014-2024 adalah tahun-tahun yang sangat berat.
Posisi Demokrat memang tidak mudah. Apalagi 5 tahun terakhir, Demokrat menghadapi ancaman yang benar-benar serius. Karena kalau kita kalah kemarin itu dan Tuhan tidak memberikan pertolongan kepada kita, kita semua tidak ada di ruangan ini. Tuhan Maha Besar. Kita tidak menyerah. Kita berani menghadapi tantangan dan melawan ketidakadilan, kezoliman, sebuah kekuatan, bukan hanya orang, kekuatan yang secara ilegal dan secara amoral ingin merebut kepemimpinan partai yang sah, yang memiliki kedaulatan penuh untuk memimpin partai kita. Yang menjadi keprihatinan saya selaku orang tua yang pernah mengabdi 30 tahun sebagai prajurit untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia, yang selama 15 tahun berada di wilayah pemerintahan untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Kita harus menghadapi aksi-aksi buruk oleh pihak tertentu yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Tidak pernah terbayang dalam pikiran saya hal itu terjadi. Memang sangat melelahkan dan mengganggu keseluruhan agenda partai, termasuk pelaksanaan musda dan muscap, mengganggu konsolidasi partai dan kesiapan kita menghadapi pemilu tahun 2024 yang lalu. Bisa dimengerti kesulitan partai kita untuk mengajak putra-putri bangsa bergabung dan berjuang bersama Partai Demokrat, karena banyak yang takut, karena cemas kalau Demokrat justru tidak bisa mengikuti pemilu 2024 yang lalu karena status hukumnya yang masih berusaha untuk didongkel oleh pelaku-pelaku kejahatan politik itu hingga dekat dengan pelaksanaan pemilihan umum. Sungguh luar biasa, instrumen politik, instrumen hukum digunakan. Tetapi saya harus memberi pujian kepada Mahkamah Agung yang tetap menjadi pengawal tegaknya kebenaran dan keadilan. Tidak goyah oleh intervensi politik dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, terkait dengan refleksi kesejarahan ini, sekali lagi, selaku penggagas dan pembentuk partai yang kita cintai ini,
untuk mengucapkan terima kasih dan ucapan rasa bangga saya kepada para kader yang bersama-sama pemimpin partai berjuang tegar, teguh, dan berani melawan kezoliman dan ketidakadilan kepada Partai Demokrat yang kita cintai. Pesan saya ke depan, jangan pernah kita takut menghadapi siapapun. Jika kedaulatan partai kita hendak dirampas, jika kita harus menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. 10 tahun saya memimpin negeri ini dengan dukungan penuh Partai Demokrat, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya, apalagi melakukan cawe-cawe dan intervensi buruk untuk merampas kedaulatan sebuah partai. Terhadap partai politik manapun, apapun posisinya, apakah sebagai oposisi atau bagian dari koalisi pemerintahan. Ini adalah etika yang saya pahami. Moral politik, nilai-nilai demokrasi, serta kepatuhan kepada peranata hukum, the rule of law. Ingat, godaan kepada para penguasa. Dalam dunia politik, penyalahgunaan kekuasaan atau sering disebut abuse of power adalah dosa terbesar, perbuatan tercela, dan hakikatnya adalah pelanggaran terhadap amanah konstitusi. Jangan pernah ada kader Partai Demokrat yang melakukan dosa besar seperti ini. Para kader yang saya cintai, masa-masa berat dan hari-hari gelap karena mendung hitam menggantung dulu, kini telah berlalu.